Shalom Auge. Oh, kurang dahsyat. Sekali lagi dong. Shalom Auge. Wah, ini belum makan siang atau gimana nih? Oh, belum makan siang. Oke, nanti minta sama Ko Yusuf ya buat ditraktir habis ini. Oke, bulan ini kita akan bicara tentang the precious one. Asik, apa tuh the precious one? Sesuatu yang berharga gitu. Jadi Cici mau bagiin 1 bulan ini kita bicara soal tentang berharga. Dan minggu ini saya mau bagi tentang aku di mata Tuhan. Siapa sih kita di mata Tuhan? Siapa kita di mata manusia itu nggak penting. Yang paling penting adalah siapa kita di mata Tuhan. Kalau kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan, kita nggak akan pernah takut. Manusia mau mandang kita seperti apapun, kita nggak akan pernah kecewa. Karena kenapa? Kita tahu siapa kita di mata Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang hal itu. Yesaya 43. Oke, Yesaya 43 ayat 1 sampai 4 ini baru benar. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Silakan duduk. Di Yesaya 43 ayat 1 sampai 3, di sini Tuhan sebenarnya kalau kita baca semua ya sampai ayat ke-7, itu tuh isinya tentang bagaimana Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan itu selalu menyertai kita, bahkan di ayat 1 Tuhan bilang janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Kita semua di sini sudah ditebus oleh Tuhan. Siapa yang percaya kalau kita sudah ditebus sama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Ya, kita sudah ditebus sama Tuhan. Karena kita sudah ditebus sama Tuhan, di ayat 4 Tuhan bilang, oleh karena engkau berharga di mataku. Kita ini adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Apapun yang manusia katakan sama kalian hari-hari ini atau mungkin masa lalu kalian pernah dikatain, orang pernah ngatain kalian, mungkin ngatain kalian hal-hal yang kurang baik sekalipun. Teman-teman ingat satu hal, ayat ini berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Manusia mau bilang kalian seperti apapun, kondisi kalian, bahkan orang tua kalian sekalipun, kalau mereka gak terima kalian, Tuhan itu selalu ada buat terima kalian. Karena kenapa? Kita ini umat tebusannya Allah. Kita ini umat tebusannya Allah. Apapun kondisi kita saat ini, kita sedang dilupakan oleh teman, yang paling sering aja deh dilupain sama teman. Kadang kita sakit hati gitu. Saya pernah ada di usia kalian, ya iyalah saya sekarang udah 26 pasti pernah ada di usia kalian gitu. Saya pernah SMA, saya pernah SMP dan saya pernah dilupakan sama teman-teman saya. Masa SMP saya adalah masa di mana saya dilupakan sama teman-teman saya. Saya nggak punya banyak teman waktu SMP. Karena kenapa? Teman-teman saya banyak yang ngelupain saya. Saya nggak bisa temenan sama mereka. Pertemanan mereka terlalu jauh buat saya. Pertemanan yang isinya pacaran, lain sebagainya semua. Kissing saat SMP. Sedangkan saya anak pendeta yang papa saya, mama saya selalu nekenin baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dan setiap kali saya main sama mereka rasanya, aduh saya kok gak bisa ya main sama mereka ya. Kok kayak mereka ngomongin tentang pacaran, saya gak tahu tentang pacaran. Saya nggak ngerti tentang pacaran. Yang saya tonton di zaman-zaman SMP adalah Doraemon, apalagi Hamtaro.
Saya nggak pernah nonton tentang, saya bukan nggak pernah nonton ya, nonton pasti ada lah ya, sinetron-sinetron, FTV ada lah pasti yang ditonton. Tapi saya nggak pernah ngerti tentang teman-teman saya kalau mereka bilang tentang pacaran, saya nggak tahu. Masa SMA adalah masa dimana saya nyari jati diri benar-benar. Saya cari ke sana kemari. Saya di dalam rumah itu selalu jadi anak yang pendiam, yang gak banyak ngomong, emosian. Karena banyak hal yang saya pendam. Tapi waktu saya keluar, saya bisa masuk ke semua golongan. Saya bisa masuk ke kelompok yang pintar-pintar. Karena saya gak bohong kalau saya itu senang belajar. Sekalipun juga tetap senang nyontek, gak boleh ditiru. Saya bisa gabung sama yang pintar-pintar, saya bisa gabung sama anak hits. Anak hitsnya sekolah, saya bisa gabung sama anak hits yang pakai roknya tuh rok span. Udah rok span, diketatin lagi. Terus yang bajunya tuh, gak ngerti, itu baju adiknya kayaknya dipakai sama dia. Baju anak SD dipakai sama dia tuh ditempelin bednya SMA, OSIS SMA. Karena kenapa? Kecil banget bajunya, ngepres banget sama badan mereka. Saya bisa join sama mereka, saya bisa ngobrol, saya bisa duduk bareng sama mereka. Nongkrong, ngomongin A sampai Z sama mereka, bisa. Saya bisa gabung sama anak yang nakal-nakal. Yang kerjaannya berantem, yang kerjaannya ngata-ngatain guru. Saya bisa. Karena kenapa? Saya cuma mau satu, diterima. Bukankah itu kebutuhan kalian saat ini? Diterima. Bahkan kayaknya sampai nanti kalian sudah usia 30, 40, 50, 60, diterima itu selalu ada. Kerinduan, keinginan untuk diterima itu selalu ada. Tapi teman-teman, kalian gak perlu kayak gitu. Kalian gak perlu cari sana sini. Hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang mau dibagikan. Kalian gak perlu cari sana sini. Karena kita itu di mata Tuhan berharga. Dan apapun kondisi kita selalu diterima sama Tuhan. Next slide. Stop di situ ya. Bagaimana sih Tuhan memandang kita? Yang pertama, Tuhan memandang kita berharga. Kita mau buka di Yohanes 3 ayat 16. Ini kalau dulu waktu zaman saya masih sekolah minggu, ini adalah ayat hafalan. Kalau nggak hafal ini di luar kepala, saya biasanya susah buat pulang sekolah minggu. Lama banget, hafalin dulu baru bisa pulang. Oke, saya bacakan ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu pribadi yang mau untuk mati di kayu salib. Belum tentu ya teman-teman kalian yang hari ini kalian berusaha untuk bermain bersama dia, memenuhi segala gaya kehidupan mereka supaya kalian bisa diterima sama mereka. Belum tentu ketika kalian ada masalah aja deh, belum tentu mereka ada. Tapi Tuhan kita, dia rela mati di kayu salib. Buat apa? Buat menebus dosa kita. Loh, yang bikin dosa siapa? Kita sebagai manusia. Tapi yang mati di kayu salib siapa? Tuhan Yesus. Karena kenapa? Kenapa sih dia sampai mau seperti itu? Karena kita itu berharga di mata Tuhan. Seberharga itulah kita di mata Tuhan. Bahkan sekalipun kita masih berbuat dosa sampai detik ini, Tuhan tetap bilang, aku mengasihimu. Tuhan tetap bilang, kamu berharga di mataku. Saya nggak tahu ya, kalian berjuang untuk berteman seperti apa. Saya juga nggak tahu background keluarga kalian seperti apa secara detail. Tapi satu hal, kalau ada kata-kata negatif yang diucapkan baik oleh orang tua kalian, atau oleh teman-teman kalian, atau oleh saudara-saudara kalian, saya cuma mau bilang, hari ini telah patah semua kata-kata itu.
Semua kata-kata negatif itu sudah dikalahkan oleh satu kata dari Tuhan. Di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Tuhan bilang kayak gitu. Kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi apapun perkataan negatif yang disampaikan sama orang-orang di sekeliling kita, itu udah enggak berlaku lagi. Ada masa di mana saya ketakutan. Karena kenapa? Saya itu temenan sama teman-teman, wah yang kata-katanya luar biasa. Luar biasa, enggak ada filternya. Semua kebun binatang itu sudah diucapkan. Dan teman saya, ketua kelas saya waktu saya SMA, dia bilang, kan kita sahabatan. Kalau gua ngatain lu, hewan yang ada di kebun binatang, tandanya aku sayang sama kamu, gimana ceritanya? Logikanya tetap gak masuk, tapi hari itu, saat saya kelas 3 SMA itu, saya mengikuti perkataannya. Banyak kata-kata yang menjatuhkan, banyak kata-kata yang sangat-sangat sebenarnya menyakiti hati saya, tapi saya demi berteman, saya nggak peduli hati saya sakit, yang penting saya temenan waktu itu. Tapi setelah saya kuliah ditangkap sama CG, saya tahu pertemanan yang baik itu bukan pertemanan yang suka ngata-ngatain, tapi pertemanan yang support, mendukung kita. Bahkan ketika kita lagi kondisi nggak enak sekalipun, dia selalu ada. Itu pertemanan yang baik. Carilah teman-teman yang seperti itu, dan gak usah kejar teman-teman yang cuma pengen nyari hits doang atau apapun. Tinggalkan itu semua. Carilah teman-teman yang support kalian. Karena kenapa? Kalian itu berharga, kita ini berharga. Jadi jangan biarkan telinga kita mendengar perkataan orang yang menjatuhkan kita. Ataupun kalau kita mendengar perkataan itu, jangan baper. Masuk kamarmu berdoa, sampaikan keluh kesahmu sama Tuhan. Dan Tuhan akan tetap bilang, kamu berharga di mataku. Perkataan itu gak berlaku. Next. Yang kedua, bagaimana bagaimana kita di mata Tuhan? Tuhan itu mengenal hati kita. Ada di Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Saya bacakan ya. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini Tuhan ngomong sama Yeremia ya. Yeremia itu ditetapkan sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Dan kita hari ini, Tuhan itu juga udah punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Dia itu kenal kita. Bahkan orang tua kita sekalipun yang ngelahirin kita, mama kita, ibu kita. Mungkin ada hal yang tidak dia kenal dalam hidup kita. Tapi Tuhan mengenal hati kita. Kalian gak ngomong, kalian sakit hati, kalian marah, kalian gak ngomong. Tuhan tuh tahu. Tuhan itu tahu. Karena kenapa? Dia yang menciptakan kita kok. Dia tahu ke kanan atau ke kirinya kita. Dia tahu selak beluk hidupnya kita. Dia tahu bobroknya kita. Sampai detik ini sepertinya orang tua saya gak pernah tahu tentang kondisi saya waktu kuliah. Sepertinya, kenapa saya bilang sepertinya? Karena saya gak pernah tahu. Mama saya tuh kadang kayak cenayang soalnya. Bisa aja tahu. Gitu. Ya itulah the power of mama-mama. Kalian mau bohong kayak gimana pun pasti dia tahu. Tapi lebih dari itu, Tuhan tuh lebih dari kayak mama kita loh. Kadang tuh kita suka kaget kan. Ih, kok mama tahu ya aku bohong? Atau kok mama tahu ya kita punya masalah ini? Lebih dari itu, Tuhan tuh lebih dari mama kita. Saya gak pernah cerita tentang jatuhnya saya waktu saya kuliah sama keluarga saya.
Saya nggak pernah cerita tentang jatuhnya saya. Tapi Tuhan itu yang merestorasi hati saya ketika saya jatuh. Tuhan itu yang kuatin saya lagi, bangkitin saya lagi. Sampai akhirnya saya menyerah. Saya menyerah dan menyerahkan diri saya untuk tertanam di CG. Saya nggak pernah ngomong sama orang tua saya tentang itu. Tapi bukan berarti saya nyimpen itu sendirian, enggak. Kalau dia tanya, kalau mereka tanya saya akan jawab. Tapi saya yakin mereka sudah tahu. Tuhan itu lebih daripada orang tua kita. Kalau orang tua kita aja kadang kita bisa kaget, mereka kok bisa tahu ya? Ya jelas mereka tahu, mereka kenal kita. Mereka orang tua kita, mama kita terkhusus 9 bulan loh kita ada di perutnya dia. Jelas dia tahu. Sekalipun orang tua kita saudaranya banyak. Kayak saya 5 bersaudara. Tapi mama saya tahu karakternya satu-satu. Yang nomor 1 seperti ini, nomor 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini. Dia tahu. Tapi Tuhan kita lebih tahu. Di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu, Tuhan itu sudah punya rencana buat Marlin, buat Yusuf, buat Soza, buat kalian semua di tempat ini. Tuhan tuh sudah punya rencana. So, jangan takut. Jangan takut. Masa depan kita itu dipegang sama Tuhan. Kalau masa depan kita dipegang sama Tuhan, gimana caranya kita supaya nggak takut? Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, tanya sama dia, Tuhan masa depanku apa? Datang. Supaya kita nggak takut. Next. Yang ketiga, kita di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita buka di Mazmur 27 ayat 10. Ini adalah Mazmur Daud. Saya bacakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita sama-sama tahu ya bagaimana ceritanya Daud. Bagaimana Daud dilupakan waktu Samuel datang ke rumahnya dan mau mengurapi anak Isai untuk jadi raja. Ditanya sama Samuel, hanya inikah anak-anakmu? Dijawab sama papahnya, ada satu yang paling kecil lagi mengembalakan kambing domba. Dilupain, mereka mau makan malam loh. Mereka mau makan malam, mereka mau acara keluar, mereka mau ada acara besar. Anaknya dilupain, lagi ngapain? Ngangon kambing. Mereka sudah dengan baju yang bagus, pasti ya, karena kan Samuel datang. Samuel itu nabi saat itu. Ketika mereka tahu Samuel mau datang, nggak mungkin mereka bajunya biasa aja, nggak mungkin. Mereka pasti mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan sampai pakaiannya. Mereka mau makan malam hari itu bareng-bareng sama Samuel. Nggak mungkin kan, ada orang penting datang ke rumah kalian, terus mama kalian lupa. Nggak mungkin, pasti kalian disuruh, nggak boleh pergi main. Hari ini nggak boleh kemana-mana ya, di rumah aja. Nanti ini ada orang penting mau datang, kita mau makan malam bersama, pasti. Tapi Daud dilupain, dia dibiarkan ngangon kambing sendirian. Tapi Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Teman-teman, apapun kondisi kalian saat ini, setidak diterimanya kalian di rumah kalian, Tuhan itu tetap buka tangannya untuk menyambut kalian dan datang. Mungkin kalian tidak ditolak ya di rumah, tapi ada sebuah kondisi yang membuat kalian ngerasa kalian gak nyaman ada di rumah. Rasanya aku mau keluar aja dari rumah. Waktu saya SMA,
SMP, dari SMP. Saya tuh rasanya mau keluar aja dari rumah. Karena kenapa saya nggak nyaman ada di rumah? Saya nggak nyaman ada di rumah. Saya punya teman, bahkan saya bilang sama mama saya, "Ma, aku mau nginep mah di rumahnya si A." Yang jelas-jelas dia tahu orang tuanya siapa, bagaimana, anaknya seperti apa, orang tua saya tahu. Tapi saya nggak dibolehin untuk nginep. Katanya, "Ngapain tidur di rumah orang kayak nggak punya rumah?" Dia bilang seperti itu. Banyak hal yang saya mau lakukan di masa muda saya, sekarang masih muda juga, dulu waktu saya lebih muda lagi dari ini. Seperti teman-teman saya lakukan, saya nggak bisa lakukan di rumah saya. Dan rasanya itu bikin saya dikekang habis-habisan. Saya rasanya mau keluar. Saya bilang, orang tua saya nggak ngertiin saya. Saya kepahitan sama mama saya di masa SMP dan SMA saya. Bahkan melihat fotonya saja saya nggak sanggup. Dan saya nggak tahu. Saya taunya waktu saya udah kuliah. Oh, ternyata saya tuh kepahitan sama mama saya. Saya nggak tahu. Ada satu SMA, sepertinya masa SMA. Saya lihat foto mama saya dan saya benci banget sama dia. Gak tahu kenapa. Karena saya ngerasa aja, saya ngerasa gak nyaman, orang tua saya gak membela saya. Segala sesuatu yang saya lakukan itu tidak dilihat oleh orang tua saya. Bahkan saya ranking 3, orang tua saya biasa aja. Saya dapat nilai jelek, orang tua saya biasa aja. Tapi kalau nilai agama saya jelek, wah, sudah khotbah dia di rumah mereka. Saya harus duduk diam, mendengarkan. Nilai agama gak boleh jelek. Dan saya punya adik saya nilai agamanya jelek, gak masalah. Diskriminasi, saya benci banget sama mama saya saat itu. Bahkan saat lihat fotonya aja saya gak sanggup, saya robek-robek. Waktu saya kuliah, akhirnya saya keluar dari rumah saya. Yes. Dan ternyata saya ditangkap oleh gereja saat itu. Dan saya tahu, oh saya kepahitan sama mama saya. Saya dipulihkan. Sedikit demi sedikit. Manusia dapat mengecewakan, bahkan orang tua kita dapat mengecewakan kita. Tapi Tuhan itu selalu nungguin kita. Dia selalu buka tangannya, ayo datang. Apapun kondisimu. Jangan nunggu kamu kecewa baru datang sama Tuhan. Kalau kamu udah dengar hari ini, datang segera sama Tuhan. Gak perlu nunggu kalian kecewa. Dan kalau kalian dalam kondisi yang seperti itu, kondisi di mana kalian tidak ditolak di rumah, tapi kalian gak nyaman ada di rumah. Saya cuma mau bilang, ampuni orang tua kalian dan datang sama Tuhan. Ampuni saudara kalian dan datang sama Tuhan. Perlakuan diskriminasi bentuk apapun, sekecil apapun yang kalian dapatkan di rumah, ampuni itu dan datang sama Tuhan. Next, satu lagi. Setelah ini kita selesai. Kita mau buka Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Semuanya sudah dapat? Katakan uye. Kurang, yang sebelah sini belum dapat. Semuanya udah dapat? Katakan uye. Oke, udah dapat semua. Oke, saya bacakan ya. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini
Rasul Paulus yang mengatakannya. Sekalipun Rasul Paulus tahu ya, dia itu sudah ditebus sama Tuhan. Tapi Rasul Paulus itu menyadari satu titik, dia itu tetap hidup dalam daging. Karena dia tetap hidup dalam daging, dia tahu satu hal. Sometimes kakiku bisa jatuh ke dalam dosa. Makanya Rasul Paulus ngomong di ayat 12, bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Rasul Paulus itu tetap kejar Tuhan. So apa sih yang harus kita lakukan setelah kita tahu? Oke, aku tahu nih aku berharga di mata Tuhan. Hari ini aku memutuskan untuk aku mengampuni orang-orang yang berkata-kata kasar, mendiskriminasi hidupku, menjatuhkan hidupku, menolak aku. Hari ini aku mengampuni mereka semua. So apa yang harus aku lakukan? Next. Terus mengejar Tuhan. Gak cukup. Kapan ya? Saya lupa deh. Kayaknya saya pernah ngomong juga di sini. Gak cukup cuma mengampuni. Ya pernah ya. Saya lupa ya. Kayaknya saya diri di sini gak banyak kok. Tapi kok saya lupa ya. Gak cukup cuma mengampuni. Kita harus terus mengejar Tuhan, berlari kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, dia sadar aku itu tetap hidup dalam daging. Sewaktu-waktu kakiku itu bisa terjatuh ke dalam dosa. Makanya aku mau terus berlari. Kejar Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat pertama untuk kita datangi saat hati kita sedang senang ataupun sedih. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kalian lagi sedih, terkhusus ya, lagi sedih, datang sama Tuhan. Kalian lagi senang, datang sama Tuhan. Jangan sampai, kalian gak perlu nyari-nyari orang. Kalian dengan lagi kondisi yang gak enak hati, kalian mungkin lagi berantem sama orang tua kalian, atau kalian ngerasa di rumah, wah, terlalu memuakkan ada di rumah. Jangan manusia dulu yang kalian cari. Karena ketika kalian nyarinya manusia, bisa jadi yang kalian dapatkan adalah kecewa. Cari Tuhan dulu. Ngomong dulu sama Tuhan. Ngomong dulu sama Tuhan. Gak perlu update status dulu di media sosial. Gak perlu. Aku muak gitu. Gak perlu lah. Nanti dulu aja, datang dulu sama Tuhan. Atau apalagi update di status media di sosmed. Misalkan kalian lagi sebel sama teman kalian, nyindir di sosmed. Gak perlu lah sindir-sindiran di sosmed. Belum tentu ngerasa. Satu kalian disindir di sosmed sama teman kalian, terus kalian nge-replay atau bikin status lagi. Jadi orang yang berani dong, ngomong langsung, jangan cuma nyindir-nyindir lah. Sendirinya ngapain ngomongnya di media sosial? Berarti kita sendiri yang ngomong kayak gitu juga gak berani ngomong langsung. Bijak dalam menggunakan media sosial. Terus yang kedua, next. Fokus kepada Tuhan. Di ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pikirkanlah perkara-perkara surgawi. Fokus aja sama Tuhan. Kalian gak perlu pikirin, wah si A nanti kayak gimana ya, tanggapannya si B nanti gimana ya, tanggapannya mama seperti apa ya, tanggapannya papa seperti apa ya. Kalian jangan pusingkan tentang itu semua. Yang harusnya kalian pikirkan adalah tanggapan Tuhan tentang apa yang aku lakukan apa ya. Tuhan seneng gak ya sama apa yang aku lakukan? Kira-kira Tuhan bahagia gak ya?
Kita tuh sibuk mikirin perkataan manusia, tapi kita lupa sama perkataannya Tuhan. Kita tuh sibuk banget. Takut kehilangan teman, tapi kita selalu lupa. Kalau kita kehilangan Tuhan bagaimana? Kita rasanya nggak bisa hidup tanpa teman. Tapi kita selalu lupa, apakah kita bisa hidup tanpa Tuhan? Ya banyak orang di luar sana hidup tanpa Tuhan tapi sukses, benar banyak. Tapi itu sementara teman-teman. Kita semua sudah tahu, pilihannya dua. Kehidupan kekal atau kematian kekal, manakah yang kau mau pilih? Kalau engkau mau pilih kematian kekal, ya terus kejarlah perkara duniawi. Kalau engkau mau pilih kehidupan kekal, fokus sama Tuhan. Arahkan pandangan kalian sama Tuhan. Lupakan apa yang ada di belakang kalian. Apa yang ada di belakang kalian? Dosa, masa lalu, perkataan yang menyakiti. Lupakan itu semua. Ampuni, lupakan. Dan berjalan bersama Yesus. Ya ada kalanya kita harus nengok ke belakang memang. Karena kalau kita nggak nengok ke belakang kadang kita juga bisa lupa. Tapi yakinlah waktu kita fokus sama Tuhan, nggak perlu kita yang nengok-nengok ke belakang, Tuhan yang ngingetin. Waktu kita fokus sama Tuhan, nggak perlu kita nengok-nengok ke belakang. Tapi Tuhan yang ingatkan semuanya. Supaya apa? Supaya kita tetap bersyukur sama Tuhan. Terakhir, apapun kondisi kita saat ini, ingatlah Tuhan selalu memandang kita berharga. Ingat, sekarang katakan sama diri kalian sendiri, aku berharga di mata Tuhan. Come on, ya lebih keras lagi, aku berharga di mata Tuhan. Sebut nama kalian masing-masing. Stefani berharga di mata Tuhan. Come on. Lebih kencang lagi katakan. Ya, kalian berharga di mata Tuhan. Saya juga berharga di mata Tuhan. Come on, kita mau bangkit berdiri. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa dahsyat Tuhan. Biar firman-Mu ini hamba-Mu berdoa termaterai dalam hati kami Tuhan. Kalau hari ini ada orang-orang yang sudah mengambil sebuah keputusan untuk mengampuni, hamba-Mu berdoa juga Tuhan, mereka akan melangkah, melupakan apa yang ada di belakang dan mengejar Engkau Yesus. Dan buat setiap Army of God siang hari ini, yang hidupnya sudah ada di dalam Engkau, sama seperti Rasul Paulus, yang dia sadar, kami masih hidup dalam daging. Sewaktu-waktu kaki kami bisa jatuh ke dalam dosa. Bapak hamba-Mu berdoa juga buat setiap Army of God yang ada di dalam Engkau hari ini. Biar kami terus berjalan, kami terus berlari Tuhan. Bahkan kami gak mau ketinggalan Tuhan untuk mengejar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh biar Engkau yang urapi Tuhan, biar Engkau untuk bungkus. Semuanya saya bersuka kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.